Kobaran api membakar sebuah peternakan ayam yang berada di Desa Mekarsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kebakaran berawal saat api sisa bakaran jerami masih menyala. Kemudian tiupan angin kencang tiba-tiba membuat api kembali membesar dan menghanguskan kandang ayam hingga lahan di sekitarnya. Dua unit mobil damkar dari Kabupaten Serang dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas kesulitan karena banyaknya tumpukan jerami dan angin kencang. Akibatnya, 5 kandang ayam dan sebuah lahan kosong ludes dilahap api. Itu jenis yang terbakar ternak ayam, berikut dengan lahannya. Kurang lebih kerugian menurut pemilik ternak itu 580 juta. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang mengangkut BBM subsidi di Lumajang, Jawa Timur terbakar saat mengisi BBM di SPBU. Api dengan cepat membakar seluruh bagian mobil hingga terdengar ledakan. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dua orang kakak beradik tewas usai terlibat perkelahian maut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan anak anggota DPR terhadap kekasihnya hingga tewas. Karena tak mampu mengendalikan inflasi dan tekan harga beras, Wali Kota Cimahi, Jawa Barat dicopot dari jabatannya. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu pemirsa, kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lain. Pemirsa, Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap puluhan remaja yang sedang berpesta minuman keras dan akan melakukan tawuran di Jalan Brigjen M. Yunus, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas juga berhasil mengamankan senjata tajam. Puluhan remaja yang hendak tawuran diamankan petugas kepolisian unit Samapta Polresta Kendari di Jalan Brigjen M. Yunus, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin malam. Saat dilakukan penangkapan, puluhan remaja ini tengah melakukan pesta minuman keras sebelum melakukan tawuran. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 10 orang remaja, sementara puluhan lainnya berhasil kabur ke dalam kebun warga. Dari hasil penggeledahan, petugas juga mengamankan 6 unit motor dan 2 buah senjata tajam hasil modifikasi yang diduga akan digunakan untuk aksi tawuran. Berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat, kami menemukan sekelompok anak remaja atau anak muda. Ya, ini sepertinya akan melakukan tawuran. Terbukti pada saat kita melakukan penggeledahan ada ditemukan senjata tajam itu dari plat dibentuk jadi seperti gergaji modelnya itu. Ya, kemudian kami juga menemukan bekas-bekas minuman. Ya, jadi ini kami amankan ada 10 orang. Usai ditangkap, puluhan remaja beserta barang bukti, senjata tajam, dan sepeda motor digelandang ke kantor Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tamag, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku pencurian spesialis membobol rumah diringkus di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Ya, dalam menjalankan aksinya, pelaku membobol rumah warga yang kerap ditinggal mudik atau bekerja pada malam hari. Dengan tembakan peringatan ke udara, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pencurian spesialis bobor rumah di Jalan Bypass, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.
Tersangka berinisial A dan C ini berhasil diringkus dengan sejumlah barang bukti berupa 2 unit laptop dan 2 unit handphone hasil curian. Penangkapan keduanya berawal dari penangkapan seorang penadah barang curian. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 5 TKP di wilayah Kota Padang dengan modus membobol rumah warga yang tengah tidak berada di rumah pada malam hari. Jadi setelah mendapat informasi, kita menunggu keberadaan dari tersangka. Yang kita mendapat informasi, tersangka kebetulan pada situ melakukan perjalanan, kita sanggung di jalan. Untuk modus dari pelaku seperti biasa, itu membobol rumah di malam hari yang pada saat itu korban lagi tertidur atau istirahat. Langsung tersangka membobol dengan cara mencongkel jendela. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pria tua di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, usai dilaporkan atas dugaan pencabulan kepada anak tirinya yang baru berusia 15 tahun. LI, pria tua berusia 53 tahun warga desa Wasilomata 1, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara tidak berkutik saat tim gabungan dari Polres Buton Tengah meringkusnya di dalam rumah. Pelaku harus berurusan dengan polisi usai dilaporkan atas dugaan pencabulan kepada anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Menurut korban, aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada 2022 lalu. Saat itu korban yang sedang sakit perut ditawari oleh pelaku untuk diobati. Namun bukannya diobati, pelaku justru mencabuli korban. Aksi bejat pelaku kemudian terulang hingga 4 kali sepanjang 2022 hingga 2023. Korban pun diancam pelaku untuk tidak melaporkan peristiwa pencabulan. Di mana pelakunya merupakan ayah tiri dari korban. Kejadian ini berawal dari tahun 2020, di mana korban saat itu menderita sakit perut. Kemudian datang pelaku langsung memegang perut, perut korban. Kemudian tangan dari pelaku ini langsung memegang kemaluan, kemudian melakukan pencabulan. Kejadian ini berulang sebanyak 4 kali. Aksi bejat pelaku kemudian terungkap setelah korban menceritakan kepada ayah kandungnya yang baru pulang dari perantauan akhir September lalu. Dari Kota Babok, Sulawesi. Sementara itu, polisi menetapkan pengemudi mobil Ferrari sebagai tersangka usai menabrak 5 kendaraan di Senayan, Jakarta Pusat. Dan dari hasil pemeriksaan, pemirsa, tersangka positif mengkonsumsi minuman keras saat berkendara. Sebuah mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, sekitar pukul 3:30 dini hari. Pengemudi Ferrari ini pun terlibat keributan dengan korban dan pengendara lain. Bahkan pengemudi Ferrari sempat memukul salah satu korban. Sebelum menabrak, mobil ini melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya 2 orang terluka. Polisi kemudian menangkap pengemudi mobil RAS dan menetapkannya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka positif mengonsumsi minuman keras saat mengemudi. Untuk pengemudi kendaraan Ferrari inisial R sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan gelar perkara untuk ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Memang dari hasil pemeriksaan kita cari sedang ataupun setelah menggunakan mengkonsumsi alkohol. Tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain terluka. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, eksekusi rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara berujung dengan ricuh. Selengkapnya kami hadirkan informasi saat lagi.